Sesubagir tumbali tanah Jawa dari ganasnya iblis Nusantara. Di dunia ini tak ada negeri yang paling sulit untuk diislamkan selain tanah Jawa. Eropa didatangi ulama satu kapal selesai, dipimpin Thorik bin Ziyad Abdurrahman At-Takhir. Sedangkan di tanah Jawa ini diislamkan dari tahun 700 sampai 1300 tidak ada yang mau masuk agama Islam. Malah bikin masjid besar namanya Borobudur. Alim-alimnya agama Hindu, alim-alimnya orang yang tidak pernah kenal agama Allah. Sampai dikeroyok ulama sakti dari Turki yang bernama Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Beliau ini tidak pernah mau melihat dunia, yang ada hanyalah berkholwat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari teka-teki hubungan antara Allah, malaikat, iblis, dan manusia, sampai mau turun ke tanah Jawa demi menuntun nenek moyang kita semua kenal kepada agama Allah. Namun karena lidah orang Jawa sulit menyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, akhirnya orang Jawa menyebutkan dengan sebutan nama Syekh Subagir. Beliaulah yang menembali tanah Jawa ini dari ganasnya iblis Nusantara, karena selama 600 tahun lebih tidak ada satupun ulama atau kiai yang bisa masuk mengajarkan agama Allah di tanah Jawa. Sebab di sini ada aliran yang sangat sakti dan belum pernah ada di negara manapun. Kalau dunia luar berperang dengan senjata canggih modern, di tanah Jawa tidak memerlukan itu semua. Karena hanya dengan dibacakan mantra-mantra Jawa kuno ini, berbagai macam benda tajam seperti pisau, golok, bahkan pedang bisa masuk ke dalam perut manusia dan membunuh musuh. Tetapi karena kesaktian aliran ini yang menyebabkan mereka kebal senjata apapun. Namun kelompok orang-orang sakti inilah yang menghalang-halangi Islam masuk ke tanah Jawa. Namanya Bhairawa Tantra. Kalau beribadah Masya Allah, namanya Pancamakara. Berputarlah laki-laki dan perempuan, bugil semua. Di tengah-tengah ada arak, tumpeng, dan cacahan ingkung daging manusia. Bagian dari upasara mamta, kalau mau bertemu dengan Tuhan mereka, segala unsur jasad dihentikan di dunia. Syahwatnya dicukupi dengan hubungan seks bebas. Perutnya diisi dengan makanan yang ada di hadapan mereka. Akal pikirannya dihentikan dengan minum arak. Jasadnya supaya tenang harus memakan ingkung manusia. Itulah ritual mokso atau penghilang dari dunia, aliran tarekat yang paling kuat di tanah Jawa. Tidak ada yang bisa mengalahkan karena setiap ada kiai datang malah dimakan oleh mereka. Sampai akhirnya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi diutus oleh Sultan Muhammad dari Turki turun ke tanah Jawa. Syekh Subagir inilah yang menumbali Pulau Jawa, turunnya di Gunung Tidar Magelang. Bahkan sekarang Lembah Tidar dijadikan pusat Akademi Militer Nusantara. Diuberlah kelompok orang sakti-sakti ini ke daerah timur, namanya Bhairawa Tantra, sampai Bung Karno menginginkan pasukan pelindung istana diberi nama Cakrabirawa, mengadopsi dari kekuatan orang-orang hebat ini. Sampai di Banyuwangi diterima oleh pemimpin Bhairawa Tantra yang berada di sana, namanya Prabu Minak Sembuyu dan Bajul Sengoro. Akhirnya berhentilah Syekh Subagir di Krian dekat Surabaya karena beliau sudah sepuh. Kemudian Syekh Subagir mengirim muridnya yang bernama Mbah Ishak dan Mbah Ibrahim Masmorokondi untuk menumpas habis pasukan Bhairawa Tantra ini. Dan orang Bhairawa pun kalah. Akhirnya Prabu Minak Sembuyu memberikan putrinya yang bernama Dewi Sekar Dadu kepada Mbah Ishak. Dari perkawinannya dari Mbah Ishak lahir Sunan Giri, sedangkan dari Mbah Ibrahim Masmorokondi lahirlah Sunan Ampel. Sampai akhirnya mereka juga sudah sepuh. Akhirnya tugas penumpasan Bhairawa Tantra ini diberikan kepada Sunan Bonang sampai beliau tidak menikah. Kemudian aliran sakti-sakti ini lari ke daerah Paku Pamenang Kediri, bikin patung besar sesembahan namanya Totok Kerot dengan moksanya Prabu Joyoboyo. Di sanalah ditumpas aliran Bhairawa Tantra ini sampai dipotong tangan kanan patung Totok Kerot oleh Sunan Bonang. Kemudian mereka lari ketakutan diuber Sunan Bonang, namun kemudian Sunan Bonang berpikir, kalau orang-orang ini lari semua, terus siapa yang mau diajari agama Allah? Kemudian Sunan Bonang mengajak mereka bertemu untuk mengakui kekalahan mereka dan berdamai serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah muter tetap, namun perempuan tidak usah ikut. Arak diganti air minum, tumpeng nasi tetap ada. Ingkung manusia diganti dengan ingkung ayam yang dibaca La ilaha illallah, La ilaha illallah. Maka jika ada orang yang mengatakan tumpengan atau tahlilan itu bid'ah,
maka kelihatan orang itu tidak pernah ngaji.